Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Saputro dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial sejarah tentang materi yang kita suka. Asal mulanya terbentuknya BPUPKI atau kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pertengahan 1944, keadaan Jepang yang terdesak mengharuskan Jepang memberi janji kemerdekaan. Yang kedua, BPUPKI atau bernama lain Dokuritsu Junbyo Kosakai didirikan pada 1 Maret 1945 dan baru diresmikan pendirinya pada tanggal 29 April 1945. Yang ketiga, tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang menyangkut negara Indonesia merdeka. Dan yang terakhir, pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan pelantikan anggota BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sidang ini bertujuan untuk membicarakan dasar negara yang kemudian disampaikan oleh Mohyamin, M.R. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Yang pertama, sidang kedua BPUPKI ditujukan untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Anggota BPUPKI setuju untuk merancang UUD dari Piagam Jakarta. Pada sidang BPUPKI kedua dibentuk 3 lembaga, yaitu Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Yang kedua, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Suyono. Ada beberapa hal juga yang dibahas pada sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan 10 hingga 17 Juli 1945. Di sini ada 6 hal yang menjadi agenda dari sidang resmi BPUPKI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, rancangan Undang-Undang Dasar. Keempat, ekonomi dan keuangan. Kelima, pembelaan negara. Dan yang keenam, pengajaran. Pada hasil sidang BPUPKI yang kedua, yaitu dalam masa bakti atau masa kerja 2 hari, yaitu tanggal 13 Juli 1945. Panitia kecil yang baru ini telah menyerahkan hasil kerja mereka pada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yakni Insinyur Soekarno. Hasil kerja yang berupa rancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Prof. Dr. P.A.H. Hussein Jajadiningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Dr. Supomo. Panitia 9 anggota Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abikusno Cokro Suyono, Abdul Karim Muzakkar, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin. Pidato Insinyur Soekarno. Soekarno mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Mr. Supomo menyampaikan dasar negara, yaitu paham negara kesatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme Indonesia, dan hubungan antar bangsa. Isi Piagam Jakarta yaitu selama masa reses, Panitia 9 melakukan pembahasan mengenai usul-usul dasar negara yang disebutkan di sidang BPUPKI. Satu hasil dari pembahasan ini adalah menghasilkan suatu rumusan bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi BPUPKI dan isi dari Piagam Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.